Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Jeffrey dengan NIM 2210951024. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai mode 2 kontrol kecepatan motor DC dengan sistem kendali lingkar terbuka dan juga lingkar tertutup. Yang pertama itu adalah diagram blok sistem kendali, yang dimana diagram blok itu terdiri dari signal, subsystem, submidpoint, dan juga branch point. Nah, untuk signal itu merupakan garis panah yang menunjukkan arah tahapan pengendalian suatu sistem kendali. Subsistem blok yang berisikan karakteristik dari tahapan pengendalian sistem dalam bentuk fungsi. Kemudian summing point merupakan titik penjumlahan atau pengurangan antara dua signal atau lebih. Yang terakhir branch point yaitu titik percabangan antara dua signal atau lebih. Nah, untuk lebih memahaminya, kita bisa lihat diagram blok sistem kendali berikut ini, yang dimana untuk garis signal adalah ini panel, dan kemudian untuk summing point titik penjumlahan, dan ini adalah subsistemnya, dan ini branch point. Nah, untuk hubungan diagram blok tersebut memiliki dua, yaitu hubungan seri dan juga hubungan paralel. Nah, untuk hubungan seri di sini kita bisa melihat diagram bloknya. Dari diagram blok ini kita bisa mengetahui bahwa X2S sama dengan X1S dikali GI G1S. Kemudian X3S sama dengan X2S dikali G2S. Nah, selanjutnya akan disubstitusikan persamaan 1 ke persamaan 2, sehingga X3S sama dengan X1S dikali GIS dikali G2S. Kemudian untuk hubungan paralel, di sini kita bisa melihat diagram bloknya seperti ini. Dari diagram blok tersebut kita bisa ketahui bahwa S2X itu sama dengan X1S dikali G1S. Kemudian X3S sama dengan X1S dikali G2S. Nah, untuk blok diagram di atas itu terhubung ke titik penjumlahan, sehingga S4S sama dengan S2S dikurang S3X. Di sini titik penjumlahannya. Kemudian X4S sama dengan X1S, G1S dikurang G2S. Nah, di sini ada modifikasi diagram blok, di mana pergeseran titik percabangan dari sebelum sistem ke setelah sistem. Dan yang kedua, pergeseran titik percabangan dari setelah sistem ke sebelum sistem. Nah, kemudian ada pergeseran titik penjumlahan dari sebelum sistem ke setelah sistem, di mana kita bisa melihat sebelum sistem nilainya X3 sama dengan X1 dikurang X2G. Kemudian X3 sama dengan X1 dikali G dikurang X2G. Nah, kemudian setelah sistem, di sini kita mendapatkan hasil X3 sama dengan X1 dikali G dikurang X2 dikali A. Sehingga nilai di sini kita masukkan, sehingga nilainya kita dapat G sama dengan A. Kemudian yang keempat itu pergeseran titik penjumlahan dari setelah sistem ke sebelum sistem, di mana nilai sebelum sistem itu X3 sama dengan S1G dikurang S2. Dan setelah sistem sama dengan S3 sama dengan S1, S2 di A kurang kali G. Sehingga nilai ini kita masukkan dari sebelum sistem ke sini dan juga isi ke sini. Sehingga kita masukkan kebersamaan ini, sehingga kita dapat nilai A sama dengan 1/G. Selanjutnya, sistem kali lingkar terbuka, sistem kali yang tidak memiliki umpan balik. Di sini kita bisa melihat bentuk diagram blok dari lingkar terbuka, di mana fungsi alihnya kita bisa lihat GS itu sama dengan CS per RS. Nah, untuk pola sistem CS itu sama dengan GS dikali RS. Kemudian untuk sistem lingkar tertutup atau sistem kali yang memiliki umpan balik, kita bisa lihat diagram blok ini, sehingga fungsi alihnya itu sama dengan CS IS dikali GS. Dan IS sama dengan RS dikurang BS. Dan BS
sama dengan CS dikali HS. Nah, kemudian kita substitusikan persamaan 3 ke persamaan 2, sehingga IS sama dengan RS dikurang CS HS. Setelah itu, substitusikan persamaan 4 ke persamaan 1, hingga CS sama dengan RS dikurang CS HS dikali GS. Nah, kemudian kita akan kalikan GS ke dalam, sehingga menjadi CS sama dengan RS GS dikurang CS HS GS. Nah, selanjutnya kita pindahkan CS HS GS ke ruas kanan, hingga menjadi CS sama dengan CS HS GS sama dengan RS GS. Nah, untuk keluaran nilai CS itu CS 1 tambah GS HS sama dengan RS GS. Lalu pindahkan RS ke ruas kiri dan 1 ditambah GS HS ke ruas kanan. Menjadi CS per RS. Sama dengan GS 1 ditambah GS HS. Nah, untuk perbandingan antara sistem kendali lingkar terbuka dan juga lingkar tertutup, kita bisa lihat bahwa sistem lingkar terbuka memiliki kurang stabil dan juga teliti. Sementara berbeda dengan lingkar tertutup itu lebih stabil dan juga teliti. Namun untuk sistem lingkar terbuka itu lebih mudah dibuat dibanding sistem lingkar tertutup yang lumayan sulit atau susah. Kemudian sistem lingkar terbuka itu tidak ada umpan baliknya, sementara sistem lingkar tertutup terdapat umpan baliknya. Dan juga harga dari sistem lingkar terbuka itu lebih murah daripada sistem lingkar tertutup, yaitu mahal. Nah, kemudian selanjutnya kontrol PID digunakan untuk memperbaiki formasi sistem melalui perbaikan respons sistem. Nah, mengurangi atau menghilangkan nilai error steady state. Kedua, meningkatkan kecepatan respon untuk mencapai set point. Pengendalian proporsional. Jenis kontrol ini menghasilkan output yang sebanding dengan nilai masukan inputnya. Dalam domain waktu, hubungan antara sinyal error E dengan sinyal kontrol U dinyatakan dalam persamaan UT sama dengan KP dikali IT. Dalam domain Laplace, bisa ditulis US sama dengan US per IS sama dengan KP. Untuk karakteristik pengendalian proporsional itu, jika KP diperkecil, maka respons sistem akan semakin lambat dan resistance akan semakin lama. Nah, apabila diperbesar, maka respons sistem akan semakin cepat mendekati steady state dan resistance akan semakin singkat. Jika terlalu besar, maka respons sistem akan semakin tidak stabil atau ada overshoot atau osilasi terlihat jelas. Nilai KP dapat diatur atau ditentukan sedemikian sehingga mengurangi steady state error tetapi tidak menghilangkannya. Nah, untuk pengendalian integral, kontrol ini menghasilkan output lebih besar atau lebih kecil ketika error input sama dengan nilai 0. Nah, dalam pengendalian integral, nilai error E diumpankan sebagai laju perubahan signal kontrol U sebagaimana dinyatakan dalam persamaan berikut, di mana UT sama dengan KI integral O 0 T IT dt. Sementara dalam Laplace itu US per IS sama dengan KI per S. Nah, selanjutnya pengendalian integral. Karakteristik pengendalian integral itu satu, itu pengulang kontrol atau integral membutuhkan jeda. Sehingga pengontrol integral cenderung memperlambat respon. Kemudian ketika signal ISS 0, output tetap akan bertahan pada nilai sebelumnya. Jika signal ISS tidak 0, output akan menunjukkan kenaikan atau penurunan yang dipengaruhi oleh nilai ISS dan nilai KI. Konstanta integral KI yang sangat besar akan mempercepat hilangnya error namun akan meningkatkan osilasi. Nah, kemudian untuk pengendalian derivatif, yaitu jenis kontrol ini menghasilkan output yang merupakan diferensial dari input, namun pengendalian ini tidak mengeluarkan output tanpa adanya perubahan input. Nah, bisa kita lihat di sini, untuk pengendalian derivatif akan memberikan suatu sinyal kontrol U yang bersesuaian dengan turunan laju perubahan sinyal error E, sebagaimana dinyatakan dalam persamaan UT per IT sama dengan KD DET per DT. Dalam domain Laplace, US per IS sama dengan K dikali DS. Pengendalian derivatif tidak dapat menghasilkan output jika tidak ada perubahan input. Jika nilai error berubah terhadap waktu, output yang dihasilkan tergantung dari nilai KD dan laju perubahan error. Pengontrol diferensial mempunyai suatu karakter untuk mendahului sehingga
pengontrol ini dapat menghasilkan koreksi yang signifikan sebelum sistem mengalami error terlalu tinggi, sehingga dapat meningkatkan stabilitas sistem. Dengan meningkatkan nilai KD dapat meningkatkan stabilitas sistem dan mengurangi overshoot. Nah, pengendalian derivatif berdasarkan karakteristik pengontrol ini, pengontrol diferensial umumnya dipakai untuk mempercepat respon awal suatu sistem, tetapi tidak memperkecil kesalahan pada keadaan gunanya. Kemudian kerja pengontrol diferensial hanya efektif pada lingkungan yang sempit, yaitu pada periode peralihan. Oleh sebab itu, pengontrol diferensial tidak pernah digunakan tanpa ada kontrol lainnya. Kemudian pengendalian proporsional integral. Jenis kontrol ini menghasilkan output yang merupakan diferensial dari input. Namun pengendali ini tidak dapat mengeluarkan output tanpa adanya perubahan input. Seperti bisa lihat dari blok diagram ini, 9 IS US. Nah, berdasarkan gambar, UT itu sama dengan KP dikali IT sama plus KP per TI integral 0 hingga T IT DT. Dengan KP adalah suku penguatan proporsional dan TI merupakan waktu integral dalam domain Laplace, dapat ditulis US per IS sama dengan KP dikali 1 plus 1 ditambah per TIS itu sama dengan KP 1 ditambah TIS per TIS. Kemudian untuk karakteristik pengendalian proporsional integral itu adanya penambahan faktor integral pada pengendalian. Maka akan memperbaiki respon sistem. Tidak mengembalikan error pada nilai 0, namun menjaga nilai konstan sepanjang T. Nilai respon lebih lambat karena nilai error tidak dapat dihilangkan. Nilai overshoot tinggi. Nah, kemudian P dan I kontrol memiliki karakteristik yang sama dalam Harris time dan overshoot. Oleh karena itu, nilai KP harus dikurangi untuk menghindari overshoot yang berlebihan. Nilai KI diambil lebih besar dari KP karena diinginkan untuk meniadakan steady state error jika KP itu lebih besar dari KI. Maka steady state errornya tidak dapat dihilangkan. Kemudian just control ini untuk mengoptimalkan kerja dari pengendalian proporsional. Nah, dari gambar di atas kita bisa mendapatkan nilai UT sama dengan KPI T plus KP TD dikali DE T per DT. Dengan KP adalah suku penguatan proporsional dan TD merupakan waktu yang derivatif, maka domain Laplace-nya adalah US per IS sama dengan KP 1 ditambah TDS. Nah, untuk karakteristik pengendalian proporsional derivatif itu adalah satu, respons sistem sangat cepat, overshoot rendah, dan kerja dari differential control saat nilai errornya berubah. Nah, kemudian pengendalian proporsional integral derivatif. Jenis kontrol ini menggabungkan pengendalian proporsional integral dan juga derivatif. Kita bisa melihat di sini, maka kita mendapatkan nilai UT sama dengan KP dikali IT plus KP per TI integral 0 hingga T IT DT plus KP dikali TD DIT per DT. Dengan KP adalah suku penguatan proporsional, TI adalah waktu integral, dan TD itu merupakan waktu derivatif. Maka Laplace dapat ditulis US per IS sama dengan KP. 1 plus TIS plus TI TDS 2 dan per TIS. Maka karakteristik pengendalian proporsional integral derivatif. Untuk karakteristik pengendalian proporsional integral derivatif itu adalah untuk memperbaiki respon transient, menghilangkan nilai error steady state, dan juga mengurangi overshoot. Nah, untuk pengendalian PID itu pertama ada respon loop, yaitu tertutup, proporsional integral derivatif. Untuk sistemnya menurunkan dan juga berubahnya kecil. Untuk overshootnya meningkatkan dan menurunkan. Street time di mana proporsionalnya berubahnya kecil, integralnya adalah meningkatkan, dan derivatifnya menurunkan. Steady state error menurunkan dan mengurangi untuk proporsional dan juga mengeliminasi untuk integral dan juga perubahan kecil untuk derivatif. Kemudian parameter tanggapan peralihan PID. Untuk parameternya pertama ada time constant atau TC, waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai nilai 63,2% dari nilai akhir.
Kemudian kedua rise time TR, itu waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai nilai 0% hingga 100%, 10% hingga 90%, dan 5 hingga 90% dari nilai akhirnya. Kemudian settling time TS adalah waktu yang dibutuhkan sistem untuk mencapai 5% atau 2% atau 0,5% di sekitaran nilai akhir. Kemudian untuk parameter tanggapan peralihan PID, yaitu delay time TD, waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai setengah dari nilai akhir pertama. Maksimum persen overshoot MP atau MP itu nilai puncak maksimum dari respon sistem yang diukur dari nilai sistem saat kondisi steady state, di mana rumusnya adalah persen MP itu sama dengan CTP dikurang C terhingga per C tak terhingga dikali 100%. Untuk time peak atau TP itu waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai puncak pertama dari overshoot. Nah, sekarang untuk metode penerapan tuning PID. Metode trial dan error. Metode trial dan error dalam tuning PID proporsional integral derivatif adalah salah satu pendekatan yang umum digunakan untuk menentukan parameter yang tepat untuk mengendalikan suatu sistem. Pendekatan ini melibatkan pengujian berulang-ulang dari nilai-nilai parameter PID untuk melihat bagaimana mereka mempengaruhi respon dari suatu sistem, kemudian bisa menyesuaikan berdasarkan hasil. Kemudian metode Ziegler-Nichols adalah metode heuristik yang biasanya digunakan untuk menyetop pengontrol PID. Metode ini itu dikembangkan oleh Jones G. Ziegler dan juga Nathaniel B. Nichols pada tahun 1942. Metode ini dilakukan dengan eksperimen asumsi, model belum diketahui atau plan tidak diketahui. Metode ini bertujuan untuk mencapai overshoot maksimum MP 25% terhadap masukan step. Kemudian yang ketiga, metode Kohn-Kuhn. Kohn-Kuhn merupakan pengembangan metode tuning PID dari metode Ziegler-Nichols. Metode Kohn-Kuhn adalah versi yang lebih kompleks dari metode Ziegler-Nichols. Metode ini mirip dengan metode Ziegler-Nichols, tetapi perbedaannya datang dengan fakta bahwa Kohn-Kuhn memberikan waktu naik yang lebih cepat. Nah, mungkin cukup sekian video yang bisa saya sampaikan. Kurang-kurangnya saya minta maaf dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.